Di konten sebelumnya, pernah kita bahas tema tentang kesadaran sejati. Jadi, sekarang kita semua tahu apa itu kesadaran sejati kan? Tapi kenyataannya, di tengah kerjaan, tenggat waktu, dan hiruk pikuk sehari-hari, kesadaran itu sering muncul sebentar, lalu hilang begitu saja. Bayangin, matahari yang selalu bersinar, tapi kadang tertutup awan aktivitas kita. Hari ini aku pengen ngobrol soal cara menjaga kesadaran itu tetap hidup bahkan di saat paling sibuk sekalipun. Tetap sadar di tengah hiruk pikuk. Cara terhubung dengan kesadaran sejati dalam aktivitas sehari-hari. Bagian 1. Masalah aktual. Mari kita lihat dulu kenapa kita mudah kehilangan kesadaran. Pertama, mode otomatis. Kita sering jalanin hidup kayak robot. Bangun, sikat gigi, kerja, pulang, tidur, dan semuanya berjalan tanpa kita benar-benar sadar. Kedua, identifikasi otomatis. Begitu masalah datang, kita langsung jadi si stres atau si khawatir. Padahal kalau disadari, yang muncul sebenarnya cuma perasaan itu, bukan kita harus melekat padanya. Ketiga, kebiasaan pikiran mengembara. Pikiran kita itu kayak monyet gelisah, melompat dari masa lalu ke masa depan. Jarang banget kita benar-benar ada di sini, di sekarang. Bagian 2, strategi praktis. Oke, sekarang aku mau kasih beberapa cara praktis dan jangan khawatir. Ini bukan soal menambah aktivitas, tapi tentang mengubah cara kita hadir dalam aktivitas yang sudah ada. Pertama, teknik jeda sejenak. Sebelum buka email, rapat, atau tugas, coba berhenti 3 detik. Tarik napas dan tanya ke diri sendiri, apa niatku melakukan ini? Dengan begitu, kita berubah dari reaktif menjadi lebih responsif. Dan ini penting. Apapun yang akan kita lakukan juga berdasar pada ketulusan. Kedua, penanda fisik. Gunakan tubuhmu sebagai pengingat. Rasain jari, kaki di lantai, hembusan napas. Kalau pikiran melayang, kembali aja ke sensasi itu. Ini bisa sebagai jangkar agar pikiran kita tidak gentayangan. Ketiga, meditasi singkat. Gak perlu 30 menit, cukup 30 detik beberapa kali sehari. Misalnya, saat antri, menunggu loading, atau di antara rapat. Tutup mata, rasakan napas, lalu buka mata dengan kesadaran baru. Keempat, jeda suci. Setiap 60-90 menit kerja, berhenti sebentar. 2 menit cukup. Lihat kejauhan, regangkan tubuh, minum air dengan sadar. Ini bikin sistem saraf kita reset dan rileks. Bagian 3. Integrasi dalam aktivitas. Sekarang gimana caranya pakai semua ini di kehidupan sehari-hari? Saat bekerja, sebelum membalas chat, berhenti sejenak, tarik nafas, lalu baru respon. Biar yang keluar adalah kesadaran, bukan reaksi otomatis. Saat interaksi sosial, dengarkan dengan seluruh tubuh, bukan cuma telinga. Kalau kamu kepikiran mau nyela, coba kasih ruang dulu. Saat melakukan tugas rutin, misalnya cuci piring, rasakan air di tanganmu. Makan,
nikmati rasanya, rasakan tiap suapan. Ini semua bikin kita hadir di saat sekarang. Bagian 4. Pergeseran perspektif. Sekarang, mari ubah fokus cara pandang kita. Ini bukan sekedar teknik, tapi pergeseran perspektif fundamental. Dari aku sedang mengerjakan sesuatu menjadi kesadaran sedang mengalami proses mengerjakan sesuatu melalui diriku. Dari aku harus menyelesaikan ini menjadi tugas ini sedang diselesaikan melalui kehadiran diriku. Jadi ini seperti beralih dari menjadi aktor yang bermain peran menjadi penonton sekaligus pemain yang sadar sedang berada di panggung. Yang selalu ada. Bagian 5. Seni untuk kembali. Inti kunci sebenarnya adalah bukan tentang kesadaran sejati yang tidak pernah terputus, tapi bagaimana kecepatan untuk bisa kembali. Seperti belajar bersepeda, kita akan jatuh berkali-kali. Yang penting adalah seberapa cepat kita bangkit lagi. Setiap kali sadar kita sudah tertidur dalam mode otomatis, ucapkan selamat datang pada diri sendiri. Oh, halo kesadaran, selamat datang kembali. Jadikan ini praktik seumur hidup, bukan target yang harus sempurna. Bagian 6. Disclaimer penting. Hidup dalam keseimbangan. Sebelum kita tutup, ada satu hal penting yang perlu diingat. Ini latihan, bukan tujuan akhir. Jangan menjadikannya beban tambahan dalam hidupmu yang sudah sibuk. Beberapa hari akan terasa mudah. Beberapa hari akan terasa sulit. Itu wajar. Yang penting niat untuk kembali, bukan kesempurnaan. Jika kamu merasa kewalahan, itu pertanda untuk lebih berlembut pada diri sendiri. Berhenti sebentar, istirahat dengan sadar, lalu kembali dengan lebih ringan. Karena yang kita cari bukan performa sempurna, tapi kehadiran yang tulus dan autentik. Bagian 7. Penutup. Kesadaran sebagai dasar, bukan tujuan. Kesadaran sejati bukanlah destinasi yang kita tuju. Dia adalah tanah tempat kita berpijak. Seperti ikan yang mencari air, padahal ia sudah berada di dalamnya sejak lahir. Kita tidak perlu menjadi sadar, kita hanya perlu berhenti melupakan bahwa kita sudah selalu sadar. Terima kasih atas kehadiranmu hari ini. Praktikan latihan dengan konsisten, dan mari bersama-sama kita belajar hidup sepenuhnya.